Ada abang saya di tentara di Depok. Mau siap? Mantap. Iya. Masalah. Enggak bang, saya salah. Kau ngabu tentang kamu bilang. Sabu pak. Siapunya? Yang saya pukul yuk kemari. Yuk. Pakai barang jauh. Selamat pagi saudara, selain informasi tangis histeris istri pengedar narkoba tadi, masih ada sejumlah informasi lain. Di antaranya sejumlah kasus pembunuhan terjadi dalam keluarga, mulai dari suami bunuh istri hingga anak bunuh ibu. Serta segmen khas info kriminal, tawuran remaja di atas rel kereta. Segera kita jelang buser pagi selengkapnya, saya Senandung Nacita. Saudara, penangkapan 3 pengedar narkoba di Padang Pariaman, Sumatera Barat diwarnai perlawanan dan isak tangis dari istri salah satu pelaku. Dari penggerebekan ini, polisi menemukan 6 paket sabu dan 2 paket ganja yang disembunyikan para pelaku. Abang saya di tentara di Depok. Mau siap? Mantap. Bang, Iya. saya Masalah. Enggak bang, saya salah. Kau ngabu tentang kamu bilang. Meski sudah mengaku sebagai keluarga tentara, upaya Peri tetap tidak menyurutkan langkah polisi. Peri tetap ditangkap karena kedapatan membeli narkoba di rumah milik AP di Kanagarian, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman. Sabu pak. Siapunya? Lah. Yang saya pukul yuk kemari. Ikut. Memakai barang jauh. Dari hasil penggeledahan di rumah AP, petugas menemukan 6 paket sabu dan 2 paket ganja siap edar. Namun upaya polisi membawa kedua pengedar dan pembeli narkoba ini sempat dihalangi oleh istri AP yang menangis histeris. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap satu tersangka lain, yakni Umar, tak jauh dari lokasi pertama. Kebetulan di daerah Sungai Limau memang agak inilah termasuk daerahnya, kebetulan kita kembangkan kepada TKP kedua itu ada mungkin namanya histeris dari keluarga karena ada kontak keluarga yang tangkap, mungkin agak ada melindungi. Kebetulan masih bisa kita amankan dengan rekan-rekan kita di lapangan. Ketiga pengedar dan pemakai narkoba ini dijerat hukuman maksimal 20 tahun penjara. Arset Kusnadi melaporkan dari Pariaman, Sumatera Barat. Saudara, aksi kekerasan rumah tangga di Garut, Jawa Barat berakhir tragis. Tak hanya tega membunuh istrinya sendiri, sang suami bahkan nekat mencoba untuk mengakhiri hidupnya Rabu petang kemarin. Di dalam kantong jenazah ini, jasad Mimin dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Wanita berusia 25 tahun itu meregang nyawa di tangan Andi, yang tak lain suaminya sendiri. Kasus pembunuhan di kampung Cibingbin, Desa Cirapuhna, Kecamatan Selaawi, Garut ini tak berakhir sampai di situ. Usai menghabisi nyawa istrinya, sang suami kemudian berupaya bunuh diri. Namun aksi pria berusia 25 tahun itu diketahui warga dan polisi sehingga bisa diselamatkan. Kronologisnya memang tidak ada yang tahu pada saat kejadian, cuman anak kecil ini anaknya menjerit-jerit minta tolong ke warga sekitar. Si mamah katanya ini sama bapaknya. Begitu langsung dibuka melalui pintu kamar mandi, memang sudah kondisinya dalam keadaan berdarah-darah. Polisi masih menyelidiki motif dibalik aksi keji pelaku. Selain tersangka yang kondisinya kritis, anak korban juga masih belum bisa dimintai keterangan karena sangat terpukul atas peristiwa ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Di Cilacap, Jawa Tengah, aksi KDRT juga berujung maut. Seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri Rabu siang kemarin. Pelaku yang mencoba melarikan diri akhirnya ditangkap warga dan polisi. Dibantu warga dan anggota TNI, polisi akhirnya menangkap Randy Saputra yang berusaha melarikan diri.
Pemuda berusia 21 tahun ini dibekuk usai membunuh wasito ibu kandungnya sendiri di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Martasinga, Cilacap, Rabu siang. Korban meninggal. Kasus pembunuhan ibu oleh anaknya ini membuat warga sekitar gempar. Apalagi pelaku dan korban baru 2 bulan penghuni kontrakan tersebut. Menurut saksi mata, pelaku yang sehari-hari berjualan bubur tiba-tiba mengamuk dan menganiaya sang ibu dengan senjata tajam. Korban itu lagi masak sambil nyanyi-nyanyi. Oh, korban. Ya, terus ada menjerit minta tolong, korban keluar dari kontrakan sini, terus jatuh bersimbah darah di sini. Selain memeriksa pelaku, polisi juga masih memeriksa sejumlah warga untuk mengungkap motif di balik pembunuhan keji ini. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Saudara, polisi masih mendalami kasus ayah di Purwakarta, Jawa Barat yang mencoba membunuh 2 anaknya dengan racun tikus. Dari hasil penyelidikan, beberapa hari sebelumnya pelaku juga sempat mengajak sang istri untuk bersama-sama bunuh diri, namun ditolak. Kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan Pardi Supardi terhadap 2 anak kandungnya masih menjadi misteri. Sejauh ini polisi masih mengumpulkan barang bukti dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui motif pelaku mencekoki racun tikus kepada 2 buah hatinya. Dari hasil penyelidikan beberapa hari sebelumnya, pelaku juga sempat mengajak sang istri untuk bersama-sama bunuh diri. Ada beberapa saksi keluarga terdekatnya yang mengatakan bahwa Supardi ini pernah mengajak istrinya untuk bunuh diri bersama-sama, tapi istrinya menolak. Pas istrinya pulang dari pasar, keadaan rumah terkunci, di situ teh terkunci, yang buka teh anaknya yang kecil, yang laki-laki. Keadaan itu seperti orang mabuk, gogoyongan gitu ya. Ya, pas dilihat teh itu teh udah tergeletak semuanya anak teh. No, itu ada darah bertetesan, terus seperti di mulutnya berbusa gitu. Sementara berdasarkan data rekam medis, pelaku ternyata pernah berobat di bagian polijiwa rumah sakit, sehingga kuat dugaan mengalami depresi. Kita juga mencoba membuka medical record lah, rekam medis atau medis yang kita memang terkait juga di kita bahwa memang member atau langganan biasanya di poli kedokteran jiwa. Beruntung saat ini kondisi kedua korban, Patla Alimudin 8 tahun dan adiknya Mufida Ahyana 3 tahun sudah mulai pulih dan dirawat sang ibu. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Kita beralih ke kasus lainnya. Setelah sempat buron selama sepekan, pelaku jambret yang mengakibatkan seorang wanita lanjut usia di Bandar Lampung meninggal dunia, Rabu siang akhirnya ditangkap. Sementara 1 pelaku lain masih diburu. Ini pencurian kekerasan pada tanggal 1 September 2021 mengakibatkan korban seorang nenek. Eko Prasetyo dihadirkan polisi dalam gelar kasus di Mapolda Lampung Rabu siang. Warga Desa Hanura, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ini ditangkap 1 minggu setelah menjambret seorang wanita lanjut usia hingga meninggal dunia. Tersangka mengaku berperan sebagai pengemudi motor, sementara rekannya Fadli alias Tuyul yang masih buron berperan sebagai penarik tas korban dari atas motor. Polisi pun meminta Tuyul menyerahkan diri sebelum diberi tindakan tegas. Tentunya nanti memohon bantuan rekan-rekan untuk dapat menginformasikan dan memberitahukan agar kiranya tersangka tersebut dapat menyerahkan diri. Kamu sama siapa, sama kawan kamu itu? Ya. Yang narik tasnya kamu apa siapa? Kawan saya. Kamu apa waktu itu perannya? Bawa motor. Bawa motor? Memang udah kamu intai dari rumahnya dia ya? Nggak ada intayan. Rabu dini hari 1 September lalu, kedua pelaku menjambret Susiwati, wanita berusia 71 tahun, di bawah jembatan layang Jalan Pangeran Antasari, Tanjung Karang Timur. Korban yang menumpang ojek menuju pasar terjatuh dari sepeda motor hingga akhirnya meregang nyawa. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung.
Sejumlah remaja terjaring razia tim Raja Wali mulai dari balap liar hingga tawuran di atas rel kereta api. Jangan kemana-mana saudara, segmen khusus Buser Crime Hunter akan hadir sesaat lagi.